mereka mengaku tidak didampingi oleh penasihat hukum, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penganiayaan dan dugaan penyiksaan itu terkonfirm, ya, artinya terkonfirmasi betul terjadi ketika dari penangkapan di unit narkoba, dan menurut mereka enam-enamnya mengaku pelakunya salah satunya adalah Bapak Rudiana. Fotonya dilampirkan. Setiap itu kan ada piket, pergantian piket Pak, piket polisi. Itu anggota itu masuk Pak. Dia bilang kita olahraga pagi dulu. Di situ kami disiksa lagi Pak, pukulin lagi. Setelah itu baru kita itu dipanggil lagi Pak, karena pas jam agak siangan itu saya melihat itu kan Aldi bebas Pak. Jam berapa itu kira-kira saudara saksi melihat Aldi itu dibebaskan? Lupa jamnya Pak. Sebelum dibebaskan Aldi itu mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang saudara Pak. alami? Sama ya? Selama sebelum dibebaskan itu lakukan, termasuk kepalanya dipukul pakai gembok sama? Kalau itu kurang tahu saya. Nah, saudara bisa buka topinya, lebih memperlihatkan bekas gemboknya masih ada? Masih Pak. Coba diperlihatkan. Maju sini. Ayo, lihat. Saudara tadi mengatakan ada luka bekas gembok, mana? Dijahit? Tidak Pak. Hah? Tidak yang mulia. Tidak dijahit? Tidak. Tumbuh dengan sendirinya? Iya Pak, dengan bubuk kopi Pak. Itu merapat dengan sendiri lukanya? Siapa? Yang ini ditarik. Baik, saudara saksi, itu sampai paginya saudara masih mengalami yang disebut dengan polisi melakukan senam pagi. Apa yang saudara alami? Saya dipukulin di situ Pak. Oke. Polisi diinjak-injak, terus maaf yang mulia, kelamin. Ungkapkan Hadi, tidak apa-apa, sampaikan. Ini ruangan yang tepat saudara sampaikan. Ayo, tahan, tarik napas, tenangkan diri, tahan napas, supaya kebenaran ini dapat terungkap, saudara saksi. Maaf, kelamin kami dibakar. Gimana caranya? Mohon maaf, bukan dipraktekin, maksudnya apanya? Diporotin Pak, diporotin. Oh, dibakar? Iya. Ya, lanjut. Terus kita disuruh pakai balsem, suruh diolesin pakai balsem. Terus habis itu baru kita itu mau tidur juga susah, duduk juga susah. Terus kami sudah itu baru kita dipanggil lagi ke reskrim. Bus ke reskrim itu di situ kan baru saya melihat ada Aldi bebas. Aldi juga kan dengan perlakuan sama. Pukul berapa itu Aldi bebas, saudara masih ingat? Lupa Pak. Tapi sudah ada matahari? Siangan Pak. Siangan ya, artinya matahari sudah kelihatan terik ya? Iya Pak. Oke, ya. Terus itu karena awalnya Eka bilang, "Depan jangan pukulin dia."
biar saya aja yang dipukulin. Terus Dirman bilang, iya Pak, dia nggak ikut-ikutan, kata Sudirman. Kamu gimana sih? Katanya dia bilang ikutan, sekarang enggak. Dirman tetap ngomong begitu. Enggak Pak, dia yang ikutan. Baru di situ Aldi pulang, saya berontak di situ Pak. Saya berontak, saya maju lagi Pak. Di situ ada satu anggota, saya dibawa ke ruangan. Saya itu waktu itu pakai baju PWI Pak. Baju apa? Baju PWI. Nah, ya. Sekolah, waktu masih sekolah. Di situ ditanya, kamu pakai baju PWI? Kamu sekolah di situ? Iya Pak, kata saya. Tahun berapa? Angkatan 2011-2012 saya. Berarti adik kelas dong, kata dia Pak. Kata saya, Bapak tahun berapa? Saya tahun 2008, nggak tahu tahun berapa, saya lupa Pak. Kenapa kamu berontak ngomong begini-begini? Enggak Pak, karena saya tidak merasa melakukan perbuatan itu Pak. Kayak saya mau menceritakan yang sejujurnya Pak. Di situ saya menceritakan Pak, seperti yang tadi saya ceritakan. Benar kamu ngomong begitu? Apa yang kamu lakukan itu tidak itu? Iya Pak, kata saya. Tanya aja anak-anak. Saya berharap yang dipanggil itu bukan Sudirman sama Jaya Pak. Tapi yang datang itu Sudirman sama Jaya lagi Pak. Baru di situ saya ngeliat dia, coba ceritakan sebenarnya, kata anggota. Udah kamu diam, kamu nggak usah nengok dia, nggak usah lihat dia, nanti malah dia takut. Saya nggak ngeliat dia Pak. Terus dia tanya ke Sudirman sama Jaya, bener hari ini nggak ikutan, nggak tahu masalah ini? Dia jawab, lama Pak. Saya tunggu jawaban itu lama. Gak lama itu dia jawab, bilang ikutan lagi Pak. Yang mengatakan ikutan lagi Sudirman dulu atau Jaya? Seingat saya Sudirman Pak. Baru ditanya ke Jaya. Ya. Kalau Jaya enggak. Jaya nggak ngomong? Enggak. Oke. Baru di situ saya disuruh masuk lagi Pak, balikin lagi Ke ruangan ya? iya Pak. Oke, terus? Saya dipukulin lagi di situ Pak. Saya dipres lagi, saya digulungin lagi Pak. Terus juga saya pernah itu menandatangani, nggak tahu itu apa, karena saya ngerasa tidak kuat, nggak ditandatangan juga, kita dipukulin itu di dalam sel Pak, disuruh tanda tangan. Itu hari besoknya itu ya, saudara disuruh tanda Iya, tangan itu ya? sorenya, Pak. Besok sorenya? Iya. Oke. Majelis izin kita mau tunjukkan, bisa Jara Hadi maju ke depan. Dijadikan bukti nih. Dijadikan bukti nih. Yang Bapak lihatkan itu dijadikan bukti. Kalau dijadikan bukti kita perlihatkan. Kalau nggak jadikan bukti nggak jadikan kan? Ayo. Nggak bisa kita perlihatkan juga. Ini kan akan dijadikan bukti. BAP kan bagaimana? Satu lembar aja ya. Oke, nanti kita ambil. Mari Pak. Ini tanda tangan kamu? Siap. Ini tanda tangan kamu ya? Iya Pak. Ini yang waktu pagi itu kamu disuruh tanda tangan ini? Sore Pak. Sorenya? Ini? Iya.
Cuman nggak tahu itu kertas bacanya, saya tidak membaca. Sudah ada ininya atau bukan? Udah ada Pak. Sudah ada ya. Itu di perkara nomor berapa? Perkara nomor 4. Hadi dan cukup ya. Oke, jadi saudara sudah mengakui ini ada BAP di depan saya tahun 2016 tanggal 1 September 2016 dan menurut berita acara ini saudara diperiksa pukul 03 dini hari. Ya, jadi saudara Hadi menandatanganinya besok sorenya. Besoknya Pak. Besok sorenya ya. Iya Pak. Bukan tanggal, kan saudara diamankan 31 Agustus kan? 31 Pak. Saudara dibawa itu kan ke Polres itu tanggal 31 Agustus. Iya. Saudara jam 2 dini hari 02 saudara sempat dihadapkan ke ruangan reskrim, pernah ya? Saudara ditanya. Iya Pak. Terus saudara tanda tangani sesuatu jam 2.02 atau 03 dini hari tadi? Ketika saudara dibawa? Lupa Pak. Lupa. Lupa Pak. Tapi saudara menandatanganinya besoknya sorenya. Iya Pak. Oke. Saudara saksi, ya ada yang mau ditambahkan sebelum saya masuk ke materi lain? Sebelum kita tanda tangan itu siangnya itu jam 2-an lah, kurang lebihnya kurang jam 2:30 itu muncul Pak, muncul datangnya Rivaldi itu Pak. Oh, Tidak kenal Pak saya itu Pak sama jadi Rivaldi. pertama itu saudara melihat Rivaldi ada di situ? Enggak Pak, jadi saya dulu di situ, baru jam 2 atau setengah 3 lebih itu Rivaldi datang Pak. Dibawa? Dibawa Pak. Sama siapa? Sama anggota Pak. Anggota. Ada Pak Rudiana di situ? Kurang tahu Pak, lupa Pak. Enggak, yang ditunjukin anak siapa yang tadi itu yang saudara sampaikan di awal kesaksian saudara? Tahu nggak yang dibunuh anak siapa yang saudara ditunjukkan tadi? Lupa Pak. Lupa ya? Oke. Saudara Rivaldi masuk ke dalam? Masuk Pak. Terus apa yang saudara lihat dilakukan terhadap Rivaldi? Sama Pak. Sama maksudnya? Dipukulin Pak. Dipukulin? Awalnya suruh nanya, ini siapa? Siapa yang bawa gitu kan? Terus datang itu Sudirman Pak. Datang Sudirman? Sudirman. Sudirman juga sama dipukulin? Sudirman waktu itu enggak Pak. Enggak dipukulin? Tidak Pak. Dari awal saudara dibawa dari SMP 11 sampai ke unit narkoba, terus sampai besoknya Sudirman tidak dipukulin? Tidak Pak. Tidak pernah ketemu Pak. Tidak pernah ketemu atau tidak pernah dipukulin? Tidak pernah ngelihat Pak. Tidak pernah melihat? Melihat lagi Pak. Oh, saudara tidak melihat lagi? Tidak ngelihat Pak. Oh, jadi pas ngelihat itu pas awal-awalnya muncul Rivaldi itu Pak. Ya, lanjut saudara, lanjutkan.